Bayi untuk Sang CEO episode 61. Melisa dan Satria akhirnya pulang bersama setelah mereka selesai makan malam. Di rumah, keduanya sudah ditunggu oleh Naya dan ibunya. Naya dan ibunya tampak khawatir dengan keadaan Melisa. Takut kalau Satria bersikap buruk dengan Melisa. Karena itu ketika keduanya melihat Melisa pulang dalam keadaan baik-baik saja, mereka menghela napas lega. Bahkan Naya segera menghambur memeluk tubuh Melisa karena rasa khawatirnya. Naya melihat dengan jelas bagaimana ekspresi kelam Satria ketika di bioskop tadi. Bahkan orang-orang yang tadinya sempat menggerutu karena film dijeda berubah menjadi hening ketika melihat bagaimana ekspresi wajah Satria saat menghampiri Melisa. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Naya dengan penuh kekhawatiran. "Enggak, aku gak apa-apa." "Kenapa baru pulang?" tanya Naya kemudian. "Itu, tadi kakak kamu ngajak makan malam dulu. Maaf kalau buat kamu dan ibu khawatir," ucap Melisa penuh sesal. "Nggak apa-apa nak, ayo sekarang masuk, sudah malam," ucap Rina kemudian. "Ini adalah terakhir kalinya kalian mengabaikan perintahku," perkataan Satria yang tiba-tiba itu membuat ketiga perempuan di hadapannya itu menatap ke arah Satria seketika. "Saat aku bilang Melisa tidak boleh keluar dari rumah ini tanpa aku, maka tidak ada yang boleh melanggarnya. Bahkan Tante Rina tidak memiliki hak untuk mengizinkan Melisa keluar." "Kamu gak adil Satria." Rina akhirnya membuka suaranya. Satria mengabaikan ucapan ibu sambungnya tersebut. "Kalau ada yang berani melanggar lagi, aku memutuskan bahwa Melisa akan meninggalkan rumah ini dan tinggal jauh dari kalian berdua." "Kakak, itu gak adil." Kali ini Naya memprotes. Satria menatap Naya dan melemparkan tatapan mata tajamnya pada adiknya itu. "Tidak ada yang boleh mengganggu gugat keputusanku, termasuk kamu," ucap Satria pada Naya. "Atau tante," lanjut Satria lagi, yang kali ini sudah menatap Rina dengan tatapan mata tajamnya. Setelah itu, Satria memilih pergi begitu saja menuju ke arah kamarnya. Naya kembali fokus dengan Melisa, meski sebenarnya dia juga masih kesal dengan Satria yang bersikap seenaknya sendiri. "Kamu benar-benar gak apa-apa kan?" tanya Naya lagi. "Iya, aku baik-baik saja kok. Kakak kamu cuma ajak aku makan malam." "Dia gak ngapa-ngapain kamu kan?" tanya Rina. "Tidak bu, cuma ngomel sedikit, hehe." Melisa bahkan menjawab dengan sedikit tersenyum. "Tapi apa yang dikatakan Satria memang benar. Seharusnya aku memikirkan bayi-bayiku. Aku baru pulih. Aku harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan istirahat di rumah." "Hadeh, itu mah alasan Kak Satria aja," seru Naya dengan kesal. Kakaknya itu rupanya memiliki segudang alasan di kepalanya, membuat mereka kesulitan untuk membuka alasan sebenarnya kenapa Satria marah. "Begini saja, kalau kamu memang tidak bisa keluar dengan Raymond karena Satria khawatir dengan bayi-bayi kalian, maka gimana kalau kita undang saja Raymond ke sini? Satria tidak akan memiliki alasan lain kenapa dia membenci kehadiran Raymond di sini. Benar kan?" tanya Rina kemudian. "Mama pintar. Astaga, jangan-jangan dulu Mama naklukin Papa dengan kejeniusan Mama ya?" tanya Naya yang kali ini sudah tampak kembali bahagia. Rina hanya tersenyum lebar, namun Melisa masih tampak ragu.
Apa nggak apa-apa? Maksud aku nggak enak kalau sampai manfaatin Pak Raymond. Nggak apa-apa, kan Mama sudah koordinasi dulu sama Kak Raymond. Iya kan, Mah? Tanya Naya kemudian. Ya, Mama sudah bilang kalau ini hanya rencana Mama. Kamu tahu, Mel, Raymond itu tulus sama kamu. Dia mau lakuin apa saja asalkan kamu bisa meraih kebahagiaan kamu. Melisa tersentuh dengan ucapan Rina. Memang, Melisa bisa merasakan bagaimana tulusnya Raymond padanya. Raymond pria baik, dan Melisa bisa merasakan hal itu. Pagi harinya, Melisa mengamati Satria yang tampak keren dengan kemejanya dan juga dasi yang sudah melingkar rapi di lehernya. Satria tampak begitu tampan dengan penampilannya. Bahkan aroma parfum pria itu benar-benar sangat menyenangkan. Pantas saja jika Satria banyak yang suka. Melisa jadi merasa minder, bahkan iri. Di saat Melisa tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa kemanapun karena harus menjaga kesehatannya dan juga kesehatan bayi-bayinya, Satria bisa melakukan apa saja di luaran sana. Ditambah lagi bentuk tubuh Melisa yang sudah banyak berubah. Tulangnya yang semakin hari rasa-rasanya makin rapuh dan ngilu. Tubuhnya yang semakin melar sangat berbanding terbalik dengan Satria yang masih tampak gagah dan sempurna layaknya pria yang belum menikah. Pantas saja jika Satria masih bisa berhubungan dengan perempuan lain di luaran sana, sedangkan Melisa seakan-akan terpenjara di dalam rumahnya. Benar-benar tidak adil. Satria yang tadinya sibuk merapikan penampilannya, kini melihat bayangan Melisa dari cermin di hadapannya yang tampak menunduk sedih sembari mengusap-usap lembut perutnya sendiri. Satria mengangkat sebelah alisnya, lalu dia membalikkan tubuhnya dan berjalan mendekat ke arah Melisa. "Ada masalah?" tanya Satria kemudian. Melisa mengangkat wajahnya, lalu perempuan itu bangkit dan menggelengkan kepalanya sembari mengulurkan jemarinya, memainkan dasi Satria. Satria merasa ada yang berbeda dengan Melisa. Perempuan ini kini tidak canggung-canggung lagi bermanja-manja dengannya. Ini bahaya, bisa-bisa Satria tidak mampu mengendalikan dirinya lagi. "Kamu berangkat kerja?" "Seperti yang kamu lihat kan?" Melisa mulai menunjukkan gelagatnya yang berbeda, yaitu mulai mengendus aroma Satria. Aku suka sekali wangi kamu," ucap Melisa yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimatnya itu. Satria sempat mengerutkan keningnya. "Parfumnya ada di meja rias," jawab Satria. Melisa mengangguk. "Tapi kalau kamu yang pakai, aromanya jadi lebih enak." Satria kemudian bersedekap. "Kamu sedang apa? Kamu mau menggodaku?" tanya Satria secara terang-terangan. Melisa tersenyum malu. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku hanya merasa ini gak adil." "Apanya yang gak adil? Kamu mau keluar? Kalau kamu bosan di rumah dan mau keluar, bilang sama aku. Kita keluar nanti sore sepulang aku kerja," jelas Satria. Padahal bukan itu yang diinginkan Melisa. Melisa tidak bermaksud seperti itu. Apa yang membuatnya merasa tidak dapat keadilan adalah posisinya saat ini, di mana Satria bisa bebas seperti pria belum beristri. Bahkan pria itu masih bebas menjalin hubungan dengan perempuan lain, sedangkan tidak dengan Melisa. Melisa terkurung di rumah Satria, bagaikan burung dalam sangkar. Melisa bukannya ingin menjadi sebebas Satria, tapi Melisa hanya ingin Satria memahami kondisinya hingga pria itu juga cukup tahu diri
untuk tidak melakukan hal-hal yang tak seharusnya dilakukan oleh pria beristri, seperti berkencan dengan perempuan lain. Melisa hanya ingin Satria melakukan itu, tapi Melisa tidak berani mengatakannya. Pada akhirnya, Melisa hanya bisa menggelengkan kepalanya. Akan sangat kekanakan jika dia menyebutkan betapa irinya dia dengan Satria saat ini. Jemari Satria terulur mengusap lembut pipi Melisa. Kemudian Satria berkata, "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka kamu hanya boleh memintanya padaku. Katakan, dan aku akan memberikannya." Melisa menatap Satria dengan sungguh-sungguh. Satria tampak sangat serius dengan ucapannya. Benarkah Satria akan memberikan apapun yang diinginkan Melisa? Bagaimana dengan cinta? Apa Satria akan memberikan cintanya ketika Melisa menginginkan hal itu dari Satria? Benarkah kamu akan memberikan apapun yang kuminta darimu? Tanya Melisa dengan sungguh-sungguh. Satria sedikit menunduk. Ya, jawab Satria yang saat ini sudah menempelkan bibirnya pada bibir Melisa. Sungguh, Satria tidak bisa mengabaikan bibir Melisa yang tampak begitu mengganggunya. Bibir itu seolah-olah memanggil Satria agar Satria menciumnya, mencumbunya, dan mengolahnya dengan penuh hasrat. Satria lalu menghentikan aksinya. Dia melepaskan cumbuannya dan napas keduanya kini sudah memburu karena gairah yang terpantik begitu saja. Cinta, bagaimana jika aku menginginkannya? Apa kamu bisa memberikannya? Pertanyaan Melisa tersebut membuat Satria membeku seketika. Dengan spontan Satria bahkan mundur satu langkah. Dia mengamati Melisa dengan tatapan yang sulit diartikan. Satria tidak bisa menjawab pertanyaan Melisa tersebut. Karena itulah Satria mulai mengalihkan pembicaraan. Dia melirik jam tangannya dan berkata, "Sudah mulai siang, aku harus segera berangkat." Lalu Satria mulai membalikkan diri dan meninggalkan Melisa. Melisa tahu bahwa itu tandanya Satria menolak memberikan apa yang dia inginkan. "Kamu tidak bisa memberikannya, kan?" Pertanyaan Melisa menghentikan langkah Satria yang kini sudah akan membuka pintu kamar mereka. "Itu adalah suatu hal yang tidak bisa kamu minta." Satria mendesis tajam. "Lalu, jika aku meminta kebebasan atau meminta agar kamu mau melepaskan aku, apa kamu mau memberikannya?" Tanya Melisa lagi. Saat ini, Melisa sedang berjudi. Jika Satria memberikan hal itu, maka hancurlah sudah semua yang sudah mereka miliki selama 2 minggu terakhir. Kamu jangan mencoba peruntunganmu, Melisa. Beberapa hari terakhir, aku memang melonggarkan sikap kerasku. Kamu memang sudah meluluhkan diriku yang sekeras batu. Tapi bukan berarti kamu bisa meminta hal-hal yang tak masuk akal. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jawaban Satria itu telak, tak bisa diganggu-gugat. Lalu Satria pergi begitu saja meninggalkan Melisa. Melisa menangis. Dia belum bisa mendapatkan cinta Satria, namun Melisa juga tersenyum. Setidaknya Satria berkata bahwa pria itu tidak akan melepaskannya. Tanda bahwa Satria tidak ingin mereka berpisah. Haruskah Melisa bahagia dengan fakta itu? Haruskah dia bahagia karena dia akan hidup selamanya dengan Satria meski tanpa cinta? Bersambung, nantikan episode 62-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.